Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Min 8 Ciamis. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Yang kedua, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, ataupun visual. Yang ketiga, menyebutkan pengertian dari cerita fiksi. Yang keempat, menyebutkan perbedaan gerak dan gaya. Yang kelima, melakukan percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Baik, kita mulai pembelajaran. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Di antaranya adalah Telaga Warna. Apa kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Nah, berikut merupakan cerita asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka sangat memanjakannya, segala keinginan putrinya pun dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh, permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri.
Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, anak-anak, setelah kita membaca cerita tersebut, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Dan kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Nah, anak-anak, ibu akan memberi kalian waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, coba kalian cocokkan dengan jawaban. Anak-anak, setelah kalian menjawab pertanyaan ini, coba kalian cocokkan dengan jawaban yang sudah ibu berikan. Yang pertama, tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Tokoh-tokoh merupakan orang yang ada di dalam cerita. Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan. Yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya adalah kalung yang terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri bersedih dan menangis karena melihat tingkah laku putri yang tidak mau menggunakan kalungnya. Saat permaisuri akan memakaikan kalung di leher putrinya, putri menepis tangan permaisuri sehingga kalung jatuh dan permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut yaitu tidak menghargai orang lain, tidak sopan, dan kasar. Nah, anak-anak, cerita barusan yang kita baca bersama-sama adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang, ya. Jadi, cerita tersebut bukan cerita sebenarnya. Bukan tentang kejadian sebenarnya. Isi cerita fiksi dapat murni berasal dari hayalan pengarang, tetapi dapat juga berdasarkan fakta. Nah, anak-anak, ada juga cerita fiksi yang berdasarkan fakta. Ciri-ciri dari cerita fiksi yang pertama, merupakan cerita rekaan atau hayalan yang diolah oleh pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan kelima, menggunakan bahasa tidak baku. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar berikut. Nah, di sana ada gambar Udin yang menarik dan mendorong ayunan. Itu artinya Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat bergerak, berubah kedudukan, ataupun berubah bentuk. Nah, pada gambar tadi, Udin memberikan gaya sehingga ayunannya dapat bergerak.
Sedangkan apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian praktekkan kegiatan berikut. Siapkan satu buah meja. Kemudian, doronglah meja itu. Apa yang terjadi ketika meja didorong? Ya, saat didorong, meja akan bergerak ke arah depan. Itu artinya terjadi perubahan kedudukan meja. Suatu kekuatan yang menyebabkan meja bergerak itu disebut gaya. Sedangkan kedudukan meja yang berpindah ke arah depan itu disebut gerak. Nah, coba lakukan kegiatan sebaliknya, yaitu tariklah meja. Apa yang terjadi ketika meja ditarik? Ya, saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Nah, itu artinya terjadi perubahan kedudukan meja yang tadi ditarik ke belakang. Suatu kekuatan yang menyebabkan meja bergerak itu disebut gaya. Nah, kekuatan itu merupakan gaya otot. Sedangkan kedudukan meja yang berpindah ke arah belakang itu disebut gerak. Nah, anak-anak, apakah perbedaan gaya dan gerak? Perbedaan dari gaya dan gerak adalah gaya merupakan kekuatannya. Kekuatan yang menyebabkan suatu benda bergerak, berubah kedudukan, ataupun berubah bentuk. Sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Ya, jadi intinya gaya itu menyebabkan benda bergerak, sedangkan gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda yang tadinya benda itu diam, kemudian berubah kedudukan menjadi ke arah depan ataupun ke arah belakang. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu: pertama, tokoh-tokoh pada cerita fiksi merupakan orang-orang yang ada di dalam cerita fiksi. Tokoh pada cerita fiksi dapat bersifat protagonis atau baik ataupun antagonis atau jahat. Pada cerita sebelumnya diceritakan putri yang membuang kalung itu, berarti putri tersebut merupakan tokoh antagonis. Yang kedua, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berdasarkan hayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta yang telah dikembangkan oleh pengarang. Yang ketiga, gaya. Gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan sebuah benda bergerak, berubah kedudukan, ataupun berubah bentuk. Yang keempat, gerak. Gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Nah, anak-anak hebat, untuk lebih memahami materi, coba kalian lakukan tugas berikut. Amati gaya tarikan atau dorongan yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian, sebutkan gerak yang ditimbulkan akibat gaya tersebut. Tuliskan hasilnya pada buku tugasmu
Kemudian nanti kumpulkan kepada gurumu, bisa melalui WA. Terima kasih anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.